kami hormati teman-teman wartawan, pagi ini kita langsung melakukan rapat bersama dengan Forkopimda Plus, karena di Magetan ini mengapa saya katakan Forkopimda Plus itu ada Iswahidi, ada Secata, ya ada Secata dan seterusnya. Perlu kami sampaikan, tadi malam kami dapat informasi berita rasa syukur dari Ibu Gubernur dan Bapak Wagub. Oleh sebab itu, walaupun itu berita dari Ibu Gubernur dan Ibu Bapak Wagub, kemudian kami cross check, jangan sampai kemudian nanti informasi itu salah. Oleh sebab itulah kami kemudian malam itu juga kontak teman-teman di kantor berita antara Biro Malaysia yang ada di Kuala Lumpur. Kebetulan saya kenal baik. Kemudian apakah betul informasi ini? Oleh sebab itulah kemudian pagi tadi teman-teman dari Biro Antara di Malaysia kemudian memberi informasi bahwa betul santri yang ada di berasal dari Malaysia yang belajar di Temboro itu dilakukan tes di sana, itu tidak dinyatakan positif, gitu ya. Itu menurut Kementerian Kesehatan di Malaysia menurut rilisnya yang diterima oleh kantor berita yang Indonesia yang ada di Malaysia. Oleh sebab itulah kemudian kami mengambil langkah selanjutnya. Saya langsung kemudian telepon ke kedutaan Malaysia. Bagaimana kemudian santri-santri yang masih ada di Temboro? Itu dan santri Malaysia yang ada di Temboro sekarang ini masih 227 orang. Ya, 227 orang yang rencananya yang bersangkutan tidak akan pulang. Ya, tidak akan pulang, tetapi kemudian saya mengambil pertanyaan. Kalau seandainya nanti yang bersangkutan berubah pikiran, dia harus pulang, itu bagaimana kedutaan Malaysia? Kedutaan Malaysia kemudian mau memfasilitasi untuk pulangan itu. Tetapi saya menyarankan mereka-mereka yang berisiko, yang santri-santri dari Malaysia ini, kemudian kita lakukan rapid test, ya, yang ada 227 ini nanti segera akan kita lakukan rapid test. Kemudian kalau seandainya berubah pikiran yang bersangkutan akan pulang, itu harus dinyatakan negatif dulu, ya harus negatif. Tetapi kalau kemudian nanti yang bersangkutan dinyatakan positif, itu yang bersangkutan harus dirawat dulu di sini. Ya, jangan sampai kemudian yang bersangkutan ini nanti akan menyebarkan virus ini di tempat yang lain. Saya kira itu yang khusus untuk informasi itu, dan kami juga sudah kontak tadi didengarkan oleh semua peserta yang hadir dengan Kementerian Luar Negeri juga, ya, untuk bekerja sama menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Temboro. Kemudian apa yang kemudian kita lakukan selanjutnya selain melakukan tracing, ya, siapa saja kemudian yang pernah berinteraksi dengan mereka, itu nanti kita tracing. Seperti yang sudah dinyatakan positif, setelah kita tracing itu ada 26 orang yang pernah berinteraksi dengan yang positif yang sekarang dirawat di Rumah Sakit Sudono. Dan alhamdulillah yang sakit ini yang dinyatakan positif ini berangsur-angsur membaik kondisinya. Mudah-mudahan segera sembuh. 26 ini kita tracing dan kita rapid test, 26 ini negatif, ya, negatif. Yang dari satu yang sudah dinyatakan positif yang sekarang dirawat. Nah, demikian juga bagi yang pernah berinteraksi dengan santri-santri ini nanti kita lakukan tracing, ya, lakukan tracing, dan kita tadi juga rapat dengan para pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah, bekerja sama terbuka untuk melakukan rapid test dan kemudian nanti men-tracing siapa aja yang pernah berinteraksi, termasuk nanti para ustadz yang mengajar yang pernah berinteraksi dengan mereka. Ini dilakukan tracing. Dan kemudian yang ketiga, bahwa kita sudah tadi sepakat untuk Desa Temboro kita lakukan physical distancing. Ya, jadi di sana kita lakukan pembatasan di skala tidak hanya sekarang ini kan baru jalan, ya. Ini kita lakukan di desa karena kita tahu semua bahwa
Desa Temboro ini sebagian besar adalah wilayah pondok pesantren. Ya. Lebih sebentar Pak, pada saat dari 43 santri itu waktu kemarin itu pengetesan dari dinas kesehatan dalam bentuk apa Pak? Dalam bentuk standar, belum melakukan rapid test. Jadi suhu tubuh, tensi dan seterusnya. Kita karena jumlahnya ribuan pada waktu kita pulang itu, alat itu belum ada. Kita belum mempunyai alat yang jumlahnya sedemikian untuk pasien. Mengenai kepulangan mereka menumpang dari pesawat yang sama dari Malaysia itu apakah lengkap tes dan dengar-dengar? Ya, jadi begini, di Indonesia itu sudah dilakukan standar operasional. Begitu orang datang dari luar, tidak hanya dari luar negeri, dan luar desa saja dilakukan di setiap desa ada isolasi mandiri, ada karantina, ya. Selalu. Saya yakin itu juga dilakukan. Selain yang dari Malaysia, kami juga akan dilakukan rapid test yang di santri. Ya, siapapun yang pernah berinteraksi nanti dilakukan rapid test. Ya, siapapun yang pernah melakukan interaksi dengan santri-santri dari Malaysia itu dilakukan rapid test. Kan begini, klaster COVID-19 ini kan kalau di Magetan itu ada pertama kali ada 3 yang positif. Itu klasternya jelas. Klasternya ini adalah klaster dari Bogor. Mohon maaf, ya. Klasternya Bogor. Nah, yang di Temboro ini kita tidak tahu ini klasternya dari mana. Nah, oleh sebab itu karena mohon maaf karena di pondok pesantren ini adalah pondok pesantren yang lintas negara, kita harus tracing. Ya, harus tracing ini pernah interaksi dengan siapa aja. Gitu ya. Jadi bisa jadi itu dari luar atau dari mana. Ya. Sudah ada laporan Pak bahwa ada sebagian itu dari klaster India dan dua Ya. Dari Temboro itu ada klaster dari India kemarin hadir dari India dan 2. Apakah sudah ada laporan tentang hal ini? Oh belum. Jadi kita belum tahu klaster dari mana. Ya, kita pengambil kebijakan itu harus jelas. Ya, harus ditanya. Oleh sebab itulah keperluannya jujuran. Jadi kita ini menghadapi persoalan COVID-19 ini harus jujur semuanya, harus terbuka. Sehingga kita bisa mengambil kebijakan yang tepat. Ya. Oleh sebab itulah diperlukan kejujuran kita semua untuk melakukan, menginformasikan segala sesuatu yang diketahui, yang dirasakan, yang pernah dilakukan, sehingga nantinya tidak timbul bias, ya, informasi menjadi bias meresahkan kita. Oke, Pak, untuk ini kan yang dilakukan untuk para orang-orang sarjana, untuk teman-teman gugus sendiri akan dilakukan rapid test nggak? Apanya? Untuk teman-teman yang ada di gugus. Ya, khusus untuk kemarin yang di Temboro kita lakukan yang di luar, yang di gugus ada dinas kesehatan. Ya, yang di gugus kesehatan. Itu yang di Temboro kemarin kita lakukan dahulu, kemudian karena dia melayani berinteraksi dengan seluruh santri. Itu kita lakukan rapid test. Oke. Ya. Ada lagi? Sudah? Sudah, cukup. Terkait kondisi keamanan Pak, pasca beberapa napi juga akhir dijelaskan sejauh ini apakah ada titik rawan dalam hal keamanan begitu Pak? Keamanan, Pak Kapolres. Untuk keamanan kita juga mengantisipasi terkait dengan program-program kemarinnya dari asimilasi dari napi itu sebagian kan memang sudah dikeluarkan. Kita proaktif untuk menyampaikan informasi tersebut kepada Babin Kapitmas, dibantu dengan Babinsa dan Kapolsek untuk memonitor keberadaan yang bersangkutan dan kegiatan-kegiatannya. Jadi supaya jangan sampai napi-napi yang sudah diasimilasi ini melakukan tindak kejahatan lagi, khususnya di wilayah dimonitor tersebut. Oh iya Pak, satu lagi. Selain dia berapa terhadap yang berhubungan dengan yang toko-toko berduduk tempat dan juga ada pemeriksaan. Oh ya, jadi begini, untuk toko-toko di Temboro itu memang nanti akan kita lakukan pembatasan.
Kemudian yang kedua, uniknya di Temboro itu sudah ada jam-jam tertentu untuk buka dan tutup. Jadi di Temboro itu perlu diketahui bahwa waktunya sholat nanti tutup semua dan seterusnya. Itu yang nanti justru itu menguntungkan dalam situasi seperti itu sekarang. Ya. Jadi yang berisiko yang pernah berinteraksi nanti kita lakukan rapid test. Nanti kita tracing sampai di mana aja yang bersangkutan. Kalau misalkan yang bersangkutan ini tokonya kebanyakan di Temboro itu kan tokonya juga toko di koperasi ya, ada yang di dalam. Karena semua santri yang dari luar daerah Magetan ini di daerah di daerah Desa Temboro itu semua ada di dalam. Ada lagi? Pak, ini kan kalau saya lihat beberapa hari ini kan jalanan sudah mulai ramai Pak, termasuk toko-toko itu Pak. Nah itu gimana Pak ke depannya Pak? Ya, saya berharap begini, tetap kepada masyarakat Magetan, ya kalau tidak perlu jangan keluar, ya itu harus dipatuhi oleh semuanya, ya semuanya. Karena kita tahu bahwa jangan sampai kita berharap memang krisis di bidang kesehatan ini jangan membawa dampak terlalu dalam pada krisis ekonomi. Ya, kita juga harus arif menyikapi ini. Jadi kita harus mengambil jalan tengah. Ya, tidak akan mungkin kita kemudian untuk aktivitas ekonomi berhenti sama sekali, itu akan sangat tidak mungkin. Ya, oleh sebab itu saya tetap menghimbau kepada masyarakat kalau tidak perlu jangan. Tapi nyatanya Pak, hari ini coba Bapak lihat di jalan NTR sana ke barat, ramai banget sekarang Pak hari ini. Berapa hari ini ramai banget. Gimana antisipasi terhadap? Ya, saya minta kepada jenengan yang lewat jangan melong-melong ini, jangan hanya ada ya. Saya semuanya ikut mengingatkan ya, termasuk mengingatkan kita semua. Ya, jadi ini masalah bersama. Masalah bersama jangan hanya dibebankan kepada teman saya, jangan salah satu pihak saja. Mari kita saling mengingatkan ya. Jenengan juga jangan sampai ikut nongkrong ya. Nanti wartawan nanti nongkrong di warung berapa gitu ya. Jangan. Jadi mohon ini menjadi perhatian kita bersama. Mari kita jaga bersama-sama ya, jaga bersama-sama. Kalaupun misalkan beli sesuatu, tetap toko-toko kita berharap untuk melakukan protokol kesehatan yang ketat. Ya. Toko-toko bayar juga begitu, ya. Jenengan juga begitu, ya. Jangan terlalu dekat dengan teman, ya. Jangan terlalu dekat dengan teman, ya. Jaga jarak, ya, 1 meter minimal, ya. Yang memang harus itu. Dan physical distancing ini adalah pilihan yang kita pilih ya, termasuk Indonesia. Kalau sangat perlu baru PSBB. Terima kasih.